Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu dengan kasus Deepwater Horizon dengan kecelakaan di Teluk Meksiko. Di sini kami beranggotakan 5 orang dengan anggota Indah Sintami dengan NP Mahir 006, Yolanda Natanelli NP Mahir 017, Alejandro Stinjak NP Mahir 019, Desi Ramawati NP Mahir 023, dan Vika Nanda Mutiara NP Mahir 027. Di sini yang kami akan bahas yaitu yang pertama ada mengidentifikasi informasi kunci pada kasus, yang kedua ada menggali nilai-nilai dalam kasus, yang ketiga ada analisis dan argumentasi, dan yang terakhir ada meringkas solusi dan tindakan. Baik, yang pertama itu ada mengidentifikasi informasi kunci pada kasus. Yang pertama, untuk what-nya itu, apa faktor utama yang menyebabkan insiden kecelakaan tersebut terjadi? Faktornya itu ya terdapat pada penghalang semen atau critical cement barrier yang digunakan untuk menahan hidrokarbon agar tetap berada di bawah dasar laut, itu belum dipasang secara efektif di dasar sumur. Yang kedua ada who, siapa yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut, yaitu ada operator atau leaseholder, yaitu British Petroleum atau BP. Dan why, terus selanjutnya ada why itu mengapa hal tersebut dapat terjadi, karena semen penyegel hidrokarbon itu tidak terpasang efektif. Kru itu mengira sumur aman dan membuang lumpur pengoboran sehingga dapat melepas tekanan pengaman terakhir. Nah, tanpa sistem deteksi otomatis, aliran hidrokarbon atau kick-nya itu tidak terdeteksi. Blowout preventer atau BOP-nya itu baru diaktifkan setelah minyak dan gasnya itu mencapai rig, namun gagal sehingga memicu sistem darurat. Nah, kombinasi kesalahan ini itu memicu ledakan dan kebakaran yang besar. Terus when? When-nya itu kapan terjadi kecelakaan kerja tersebut? Itu terjadi pada tanggal 20 April tahun 2020. Where-nya itu di mana lokasi kejadian kecelakaan kerja tersebut berada di sumber minyak Mocando sekitar 50 mil di lepas pantai Louisiana di Teluk Meksiko. Dan terakhir ada how, bagaimana kondisi korban yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Dalam kejadian ini, kondisi korban itu ada 17 yang mengalami luka-luka dan 11 pekerja anjungan minyak yaitu tewas. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada menggali nilai-nilai dalam kasus, di mana pada prinsip kerjanya yaitu eksplorasi minyak bumi offshore adalah proses pencarian dan pengobaran minyak bumi yang dilakukan di bawah dasar laut jauh dari garis pantai. Eksplorasi ini dilakukan di area perairan atau laut lepas dan mencakup berbagai tahap dari survei hingga pengoboran untuk menemukan cadangan minyak di bawah dasar laut. Nah, berikut ada uh, gambar proses pembentukan dan akumulasi minyak bumi dan gas alam dalam sistem bawah tanah. Di mana pertama itu ada yang namanya generation atau generasi, di mana proses ini terjadi di lapisan yang paling dalam, di mana bahan organik yang terkubur jutaan tahun lalu mengalami pemanasan dan tekanan tinggi. Nah, ini menyebabkan pembentukan minyak bumi dan gas alam dengan suhu yang lebih dalam berkisar sekitar 350 derajat Fahrenheit atau setara dengan 176 derajat Celcius. Nah, kemudian ada migration atau migrasi, di mana setelah minyak dan gas ini terbentuk pada generation ini, mereka bergerak ke atas melalui batuan berpori atau batuan reservoir menuju area yang lebih dangkal karena sifat yang lebih ringan dibandingkan dengan air. Nah, kemudian selanjutnya ke tahap entrapment atau perangkap, di mana migrasi minyak dan gas ini terhenti ketika mencapai perangkap geologis, di mana terdapat lapisan batuan yang kedap atau shell rock yang menghalangi minyak dan gas untuk terus bergerak ke permukaan. Perangkap ini dapat berbentuk struktur geologis seperti antiklin, patahan, atau kubah garam. Selanjutnya ada accumulation atau akumulasi, di mana di bawah lapisan seal rock ini minyak dan gas terakumulasi dalam batuan reservoir. Di sini minyak terjebak di lapisan bawah, diikuti oleh air dan gas berada di lapisan teratas atau gas cap.
karena perbedaan densitasnya. Nah, setelah itu eh, ada juga di sini itu reservoir rock, yang mana ini tuh adalah lapisan batuan berpori yang mampu menyimpan minyak dan gas. Nah, sedangkan seal rock yang warna dekat atas yang coklat ini itu batuan penutup, di mana batuan ini bersifat impermeable dan berfungsi sebagai perangkap yang menghalangi migrasi lebih lanjut dari minyak dan gas ke permukaan. Next. Nah, di mana pencarian lokasi cadangan migas atau eksplorasi ini dilakukan dengan beberapa tahap. Di antaranya yaitu studi geologi, di mana para ahli geologi ini melakukan survei untuk memetakan kondisi permukaan bumi secara detail. Survei dilakukan dengan meneliti batuan yang terbentuk di lokasi tertentu. Kemudian ada studi geofisika, yaitu meliputi survei seismik yang dilakukan untuk memetakan kondisi lapisan bebatuan di bawah permukaan tanah. Nah, berdasarkan hasil studi geologi dan geofisika, suatu lokasi dinyatakan memiliki prospek cadangan migas bila memenuhi seluruh kriteria sistem hidrokarbon atau petroleum system yang meliputi adanya batuan sumber atau source rock, migrasi, reservoir, tempat di mana hidrokarbon tertampung, perangkap reservoir atau reservoir trap, dan batuan lapisan penyekat atau seal rock. Nah, pengeboran sumur eksplorasi ini dilakukan ketika hasil studi geologi dan geofisika menyatakan adanya prospek cadangan hidrokarbon. Jika cadangannya besar, kegiatan dilanjutkan dengan tahap berikutnya, yakni penyiapan infrastruktur fasilitas produksi untuk mendukung kegiatan eksploitasi atau produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada metode pengeboran yang digunakan dalam kasus Deepwater Horizon ini yaitu menggunakan pengeboran laut dalam atau deepwater drilling. Deepwater drilling merupakan metode yang melibatkan pembuatan lubang di kerak bumi menggunakan alat pengeboran untuk mengekstraksi minyak di bawah laut dalam yang biasanya melebihi kedalaman sekitar 500 kaki atau 150 meter. Kemudian di sini untuk melakukan pemulihan dalam kasus Deepwater Horizon ini ada beberapa metode yang harus dilakukan. Yang pertama ada containment of dispersants atau penahan bahan penisperasi, yaitu digunakan untuk menahan minyak sebelum skimming dan pembakaran. Pada metode ini efektif dalam kondisi perairan tenang, namun kurang optimal dalam gelombang tinggi. Kemudian di sini ada removal atau penghapusan. Di metode ini dilakukan melalui pembakaran in situ, filtrasi, dan skimming. Pembakaran berhasil menghilangkan sebagian minyak, tetapi menghasilkan zat beracun. Penggunaan skimmer terbatas oleh regulasi EPA. Kemudian selanjutnya ada use of corrected dispersion atau penggunaan dispersion correction, yaitu sebanyak 1,84 juta galon dispersan digunakan untuk mengemulsikan minyak, tetapi meningkatkan toksitas dan beresiko terhadap ekosistem. EPA meminta BP untuk mengurangi penggunaannya. Kemudian yang terakhir ada metode oil eating microbes atau mikroba pemakan minyak. Di sini, bakteri digunakan untuk mendegradasi minyak, namun lebih banyak mengonsumsi gas alam dan dapat mengurangi kadar oksigen di laut. Selanjutnya di sini ada alat dan cara kerja alat. Yang pertama itu ada blowout preventer atau BOP. BOP adalah alat yang dipasang di kepala sumur untuk mencegah keluarnya minyak atau gas secara tak terkendali saat pengoboran. Nah, di sini ada langkah-langkah untuk cara kerjanya. Yang pertama, sensor tekanan di sumur mendeteksi peningkatan tekanan. Kemudian ada sistem kontrol hidrolik yang mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan BOP. Kemudian ada anular atau ram BOP bergerak menutup aliran dalam sumur. Misalnya, ram BOP akan menjepit atau memotong pipa pengeboran untuk menghentikan aliran. Nah, kemudian di sini ada alat Blindshear ram. Blindshear ram ini merupakan komponen penting dalam blowout preventer atau BOP yang dirancang untuk memotong drill pipe di dalam sumur dan kemudian menutup sumur tersebut untuk mencegah aliran fluida yang tidak terkendali. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Kemudian di sini ada flowchart. Pada flowchart yang pertama, sini menjelaskan tentang cara eksplorasinya. Pada tahapan eksplorasi, dilanjutkan dengan identifikasi area potensial, kemudian dilakukan survei pendahuluan. Selanjutnya, pengeboran eksplorasi dan evaluasi cadangan. Kemudian studi kelayakan. Jika tidak layak, maka proses akan di-recycle ke eksplorasi. Jika layak, maka dilanjutkan ke eksploitasi dan persiapan tambang, lanjut ke ekstraksi sumber daya, pengolahan awal, penyimpanan bahan, lanjut ke pengolahan limbah, dan di penyimpanan bahan ini akan dilanjutkan ke transportasi untuk pengangkutan ke unit pengolahan atau kilang minyak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, berikut ini ada gambar diagram alir kejadian kecelakaan pada saat Deepwater Horizon. Yang pertama yaitu pengeboran sumur Macondo, kemudian persiapan penutupan sumur, setelah itu kegagalan kritikal semen barir. Nah, dari kegagalan ini terdapat dua kejadian, yaitu di mana gas naik ke permukaan dan sistem deteksi gas yang tidak berfungsi. Setelah itu terjadilah ledakan di rig, kemudian blowout referenter atau BOP gagal berfungsi. Setelah itu RIG terbakar dan tenggelam. Kemudian tumpahan minyak dalam jumlah besar mengakibatkan pencemaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada analisis dan argumentasi. Pada kasus ini, kasus tersebut berawal dari well control gagal, kemudian terjadi blow up yang mengakibatkan pelepasan minyak dan gas yang tak terkendali sehingga memicu terjadinya ledakan dan kebakaran di atas rig. Penyebab insiden blow up ini meliputi kegagalan manusia dan teknis. Nah, untuk kegagalan yang disebabkan oleh manusia, di sini kru mengabaikan verifikasi penghalang semen, kurang memantau fenomena kick, dan terlambat mengaktifkan blow up preventer atau BOP. Pada kesalahan kru di sini, pada hal tersebut mengindikasikan adanya kekurangan dan sistem deteksi yang efektif atau bisa jadi kelalaian kru pada saat memantau tekanan sumur. Kemudian fungsi dari BOP itu sendiri adalah sebagai penghalang utama untuk mencegah terjadinya blow up. Namun operator tidak langsung mengaktifkannya secara manual ketika hidrokarbon mulai mengalir. Tindakan yang terlambat menjelaskan bahwa prosedur keselamatan serta pelatihan para kru masih belum cukup efektif dalam memastikan dan merespon dengan cepat. Kemudian ada juga kegagalan yang disebabkan oleh secara teknis, di mana BOP ini gagal berfungsi karena upper anular tidak menutup, blind siren ram tidak bekerja, dan drill pipe bengkok akibat tekanan tidak seimbang. Pada hal tersebut, mengakibatkan mengurangi kinerja sistem secara keseluruhan karena pada upper anular ini hanya satu dari dua pot yang berwarna kuning atau biru yang berfungsi, sehingga mengurangi kinerjanya. Fenomena yang dikenal ini disebut sebagai effective compression, menyebabkan terjadinya pembengkokan pada drill pipe yang dimana saat kru berusaha mengendalikan sumur, tekanan yang tidak seimbang menyebabkan drill pipe di dalam BOP mengalami bengkok. Hal tersebut menyebabkan siram tidak dapat menutup dengan sempurna sehingga sumur tetap terbuka dan hidrokarbon terus mengalir keluar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini terdapat ringkasan solusi dan tindakan terhadap kasus Deepwater Horizon, di mana kasus Deepwater Horizon adalah salah satu kecelakaan kerja paling fatal di industri migas.
kegagalan berlapis mulai dari pembatas semen yang tidak efektif hingga blowout preventer atau BOP yang gagal berfungsi. Ketika lumpur pengobaran terlepas, gas dan minyak berhasil melewati BOP dan menyebabkan ledakan. Sistem darurat seperti AMF dan atau deadman juga gagal karena hanya satu kontrol yang aktif. Dan pipa bor yang bengkok membuat blind siram tidak bisa menutup sempurna. Solusi dan tindakan yang utama bisa dilakukan peningkatan sistem deteksi tekanan sumur secara real-time agar tidak bergantung pada operator, penguatan sistem alarm otomatis, serta desain BOP dengan lebih banyak cadangan sistem. Kedua, kontrol harus dipastikan aktif sebelum pengobaran dimulai dan sistem AMF perlu diuji berkala. Jangan menganggap sumur tersebut aman sebelum melakukan pengujian mendalam pada penghalang semen. Pengujian tekanan dan inspeksi tambahan sangat penting karena dapat mencegah dari asumsi yang keliru. Untuk mencegah kejadian serupa terjadi lagi, maka dapat melakukan evaluasi keselamatan sistem rutin, pengujian berkala peralatan yang penting, peningkatan peralatan, dan sertifikasi personil deteksi dini bahaya, serta manual, dan juga menguatkan K3 di semua tingkat pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini selanjutnya ada video animasi kejadian dari Deepwater Horizon ini. Nah, dari video ini berasal dari video ini tuh disimpulkan bahwa setelah investigasi dilakukan oleh Chemical Safety Board atau CSB itu mengungkapkan beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan pada sistem keselamatannya itu. Pertama itu ada deformasi pipa bor yang diakibatkan oleh effective compression, yaitu kondisi di mana tekanan besar di satu sisi pipanya itu menyebabkan pipanya itu melengkung, sehingga fenomena ini itu belum pernah dipertimbangkan dalam desain blowout preventer sebelumnya. Yang kedua ada kesalahan dalam kelistrikan BOP-nya, di mana sistem otomatisnya itu gagal berfungsi sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir itu ada kurangnya pemahaman terhadap tekanan diferensial sehingga menyebabkan pipa bengkok. Desain BOP yang ada sehingga desain BOP yang ada itu tidak mungkin cukup efektif dalam menangani situasi serupa di pengoboran lain. Kesimpulannya adalah bahwa insiden atau Deepwater Horizon adalah akibat dari kombinasi kegagalan teknis, kesalahan manusia, dan kekurangan dalam desain sistem keselamatan. Meskipun berbagai tindakan darurat telah dilakukan oleh kru, kelemahan dalam desain blowout preventer ini serta kurangnya deteksi dini terhadap tekanan dalam sumur menyebabkan kecelakaan ini tidak dapat dicegah. Investigasi ini menjadi peringatan bagi industri pengoboran minyak bahwa sistem keselamatan harus lebih diperkuat, terutama dalam menghadapi tekanan ekstrim di pengeboran laut dalam. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.